Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyiduna al-imam al-Busairi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa ulumis salihin amin. Ra'at qulubal 'ida amba'u bi'atatihi kanab'atin ajfalat ghuflan minal ghalami. Ra'at matakok qulubal ida atau membuat terkejut, ra'at membuat takut atau qulubal ida akan hatinya musuh, amba'u bi'atsatihi apa berita-berita terutusnya Nabi. Kanab'atin seperti aungan singa bisa, nab'atin atau jeritan, ajfalat yang membuat lari atau kocar-kacir, nab'ah ghuflan akan kambing-kambing yang lupa, artinya yang terlena, minal ghanami nyatanya dari banyak-banyak kambing. Artinya berita terutusnya Nabi SAW itu membuat orang-orang kafir itu ketakutan. Ya karena mereka itu taklid kepada syaitan, taklid kepada kemungkaran atau ketidakbenaran, maka takut dengan datangnya Nabi SAW, yakni amba'ul bi'atsah. Padahal mereka itu banyak tahu, yang pandai-pandai kitab terdahulu atau yang memang tangih, ahli-ahli nujum tuh banyak tahu, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu akan lahir Nabi, dan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan diangkat menjadi Nabi. Tapi mereka itu terlena dengan kenyamanan yang dikaruniai Allah, yang menjadi cobaan bagi mereka. Orang Mekah kan seper kaper, khususnya Gisoki, terlena dengan kehidupannya. Artinya tidak ada di hati mereka itu, oh sebentar lagi perasaan untuk menyambut datangnya Nabi, kecuali hanya sebagian saja. Seperti Waraqah bin Naufal, seperti memang Salman Al-Farisi. Itu Salman Al-Farisi, anggaplah saking makin ikut TKI ke Zarkasi, ikut TKI ke Madinah itu memang untuk menyongsong Nabi Muhammad itu. Sejarahnya itu. Jadi kan pekerja kan. Ya, itu sebenarnya mencari Nabi itu. Dari Persia, ya. Iran dan bagian sedikit ke sana. Jadi banyak seperti Abu Dar Al-Ghifari, Bani Ghifar, itu memang menunggu-nunggu terus. Jadi sedikit yang memang menunggu datangnya Nabi SAW. Yang banyak terlena dengan keindahan dunia, dengan kenyamanan-kenyamanan mereka miliki, khususnya Gisoki. Nah, ketika kabar Nabi SAW itu, kabar terutusnya Nabi, akan segera diutusnya Nabi SAW, datang dari mana? Ahli nujum banyak amin pepon. Ke bintang kekor sanika na penyajan reng Madura beda masteka beda napanya kapi beda ki. Jadi mereka area sekecil akhir lah bektona. Jadi mereka ketakutan. Seperti takutnya kumpulan domba-domba ketika mendengar aungan singa atau jeritan yang sangat keras. Tapi Nabi SAW sendiri memang kelebihan, ngagungin kelebihan, beliau itu ditakuti musuh dengan jarak perjalanan sebulan. Perjalanan kaki dari kantong ke India, kalau Kanjeng Nabi menuju ke sini, dengan jarak sebulan perjalanan itu musuh sudah takut. Haibahnya.
Ma zala yalqahumu fi kulli mu'tarakin. Tidak henti-henti Rasul yaitu bertemu Rasul akan mereka kufar fi kulli mu'tarakin di tiap-tiap mu'tarak medan perang, hatta hakau bil qana lahman ala wadami, sehingga hakau menceritakan mereka bil qana akan anak panah, lahman bil qana dengan anak panah, lahman akan daging, ala wadami atas tempat pemotongan daging. Kita kalau motong daging kan ada ininya kan. Ini meja kadang-kadang beda anon. Ya, patelenan. Engke. Jadi di sini ini kan bahasa syair. Kata beliau musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu takok ke Gusti Kanjeng Nabi ban kapasukna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka itu melihat teman-temannya yang tercincang oleh pasukan Nabi Muhammad SAW. Artinya cebok panah, cebok pedang, cebok aneka. Yang kun bahasan atau seakan-akan mereka orang-orang kafir yang kalah perang itu bagaikan daging yang ada di atas petelanan itu. Ini wadhami ini petelanan. Padahal Islam itu tidak kejam gini. Tapi paling ngaki apa ropa ban Kanjeng Nabi. Cuman di sini bahasa syair. Ada yang mengatakan di sini mereka itu bercerita engkau itu bang apa perang pungok pah dia teking saya tak sekali ruah. Ada yang mengatakan begitu maknanya. Orang kafir bicara seperti itu. Waddul firar, ingin mereka akan lari, fakadu maka hampir mereka yaghbituna bihi ashla'ah. Yaghbituna itu ingin mereka bihi akan firar, ashla'ah akan potongan-potongan daging, syalat yang tinggi atau yang terbang, ya ashla ma'al ikban beserta burung pemakan daging, warrokhami juga sama maknanya. Ini burung-burung seperti elang katanya. Jadi mereka itu untuk perang dengan Nabi dan pasukannya, mereka sudah membayangkan, tetipa karena mano kok deki laka ada. Gentar kada. Gentar kada. Cuman kenapa mereka itu seperti itu? Karena mereka tidak ada harapan surga. Itu mereka yakin itu. Jadi segendeng-gendengnya manusia ketika pun yakin ini kecelaka, maki bakun. Kita kan tidak alhamdulillah, cuma alhamdulillah kita enggak kan. Mun tak nyaman, mun tempat ini tidak menyelamatkan, ngapain kita di situ? Kok dina. Kalau bos asal rois kabilah, rois geng misalkan, oke lah dia gengsi ya. Ini pengikut yang gengsi, pak bisa. Kan yang beda kan? Hah? Oke, ada bagian-bagian kan. Sugesti. Tamdil layali wa la yadruna iddataha ma lam takun fi layalil ashhuril hurumi. Tamdi berlalu apa banyak-banyak malam dan tidak tahu mereka akan hitungannya malam. Mereka al-kuffar. Malam takun selagi tak ada layali min layalil ashhuril hurumi, yaitu dari malam-malam bulan yang mulia. Artinya kenyamanan hidup mereka itu orang kafir waktu Kanjeng Nabi masih hidup neng syahril haram, karena syahril ashurul hurum tak boleh perang lagi nyaman tenang. Artinya ketika sudah mau keluar ashurul hurum mereka udah takut ini perangnya boleh ya kempang tak terus perang nama sok Islam atau jangan menentang bayar jizyah itu dulu. Sekarang pertanyaannya di rumah orang Islam makin nih kah? Rumah tak ketahui sekali masih. Ya Allah. Tak siwakan, tak ngakan kaju bola.
Oke. Ka'annama ad-dinu dhaifun halla sahatahum bikulli qarmin ila lahmil ida qarimi. Seakan-akan ad-dinu agama, dhaifun yaitu agama, yaitu tamu. Halla yang masuk dhaif sahatahum akan halaman rumah mereka. Bikulli qarmin dengan membawa orang-orang yang besar atau orang-orang yang kuat. Ila lahmil ida akan daging musuh qarimi yang dipanggang. Artinya mereka musuh Islam ketika masih hidupnya Nabi dan para sahabat. Setiap kali orang-orang Islam, pembesar-pembesar Islam itu datang, jadi mereka itu sudah punya perasaan, panggang sate kok mendaire. Sudah takut. Toh? Kedi. Kan ulama bait ini dari yang awal kita baca sampai akhir, nanti kita mengadepin moso ini ya kita kalau benar lah, kalau kita nggak benar ngapain. Yajurru bahra khamisin fawqa sabihatin. Yang yajurru narik dan bahasa Madura narik. Yang senaja. Napa bahasa anon ke? Bahasa Indonesian. Hah? Menyeret king menyeret. Mun menarik nanti man. Yang menyeret al-Islam atau dhaif bahra khamisin akan lautan tentara. Fawqa sabihatin di atas kuda-kuda yang kencang. Yarmi bimaujin yang melempar bimaujin akan ombak minal abtali dari abtal ini jamaknya batol, pendekar-pendekar pakun. Multatimi yang berkecamuk, bimaujin multatimi minal abtal. Jadi mereka yang menerjang, yarmi yang melempar atau yang menerjang ombak, menerjang dah ya, bukan melempar. Jadi pasukan Nabi SAW seperti itu, subhanallah. Lebu ya. Min kulli muntadibin lillah muhtasibin, dari tiap-tiap orang yang menyambut akan Allah, akan panggilan Allah. Sahabat Nabi SAW itu kok berani seperti itu? Karena menyambut panggilan Allah. Muhtasib, yang mencari pahala. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ini dia muhtasib. Yastu bimusta'silin, yang menguasai, bimusta'silin lil kufri mustalimi, akan musta'sil, orang yang musta'sil itu orang yang memotong atau orang yang menyerang, lil kufri akan kekufuran, mustalimi yang memutus kupingnya. Artinya apanya mana tentara Islam itu hebat lah, menguasai medan, menguasai peperangan dan memenangkan perang-perang itu. Hatta ghadat millatul islami wahiyya bihim. Sehingga jadi apa agama Islam, wahiyya hale adapun millah, yaitu beserta mereka, mimba di gurbatiha, dari sesudah asingnya millah, mausulatar rahimi, ini jadi khabarnya ghadat, yaitu disambung kefamiliannya. Jadi di antara tujuan atau di antara mana cara yang matur hikmah, di antara buah daripada tujuan-tujuan Islam itu bukan, yaitu untuk mensuburkan atau melestarikan silaturahmi. Bukan meke Islam itu apa rangka akui ini untuk merapikan silaturahmi. Tapi karena anak pola nah, sebelum datang Islam sekaya ki kuat pun,
Pakai tretan TV tadi kenapa jadi budak bisa. Jadi yang mengatur adalah kekayaan dan pangkat. Ketika Islam datang, tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Kita sama-sama mencari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita tetap melandi tretan, menjadi makfulatan yang dijaga millah itu abadan selamanya minhum dari mereka bi khairi abin dengan sebaik-baiknya bapak wa khair ba'lin dan sebaik-baiknya suami falam taitam maka tidak menjadi yatim walam taimi dan tidak menjadi janda. Siapa? Ya orang-orang yang dijaga itu. Artinya ketika Islam itu makmur, maka tidak ada istilah itu suaminya diculik sehingga istrinya menjadi janda. Itu bapaknya diculik sehingga anaknya menjadi yatim. Tidak ada. Ada perlindungan hukum dan memang Islam itu melindungi. kecuali memang orang itu memang salah kepada Islam, membunuh atau merampok atau zina muhson, ya enggak? Nah, itu lain lagi. Itu kan untuk melindungi yang lain mereka harus dihabisi. Humul jibal. Adapun mereka orang-orang Islam di zaman Nabi itu mudah-mudahan sekarang begitu juga. Al-jibal yaitu gunung-gunung yang besar. Fasal anhum musadimahum. Maka tanyakan dari mereka musadimahum akan yang melawan mereka, yang memusuhi mereka. Tanya ki kamu sana. Ya, itu Ibnu Imam Busairi. Orang-orang Kanjeng Nabi itu kaljibal ar-rawasi. Kuat ongku. Kuat. Masa? Tanya ki kamu sana. Tanya ki kamu sana. Jadi kita ini sebenarnya jibal tangki. Yang kun jabal majabal. Jabal majabal ya. Jadi kita ini sebenarnya memang apa namanya kita ini kan tentaranya Nabi sebenarnya. Cuman sejauh mana kita menjaga syariat baginda Nabi SAW itulah di sana. Mada ra'a minhum min kulli mustadimi. Akan apa melihat ya musadim minhum dari mereka al-jibal atau muslimin fi kulli mustadimi di tiap-tiap mustadim bisa maknanya fi kulli mustadimi di dalam tiap-tiap orang yang memusuhi atau yang menghadapi. Wasal Hunainan, tanyakan akan Hunain, Jabal Hunain di situ atau kampung Hunain. Bagaimana Nabi SAW dan sahabatnya itu yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada musuh kok bisa memenangkan. Wasal Badran, tanyakan kepada Badar, artinya kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Wasal Uhudan, dan tanyakan kepada Uhud. Fusulu hatfin lahum adha minal wakhami, ataupun zaman-zaman kematian bagi mereka adha yaitu lebih dahsyat minal wakhami daripada wabah penyakit. Jadi mana lebih perang pun pada mana coba penyakit keturunan mana dilanda musibah wabah bagi mereka orang-orang orang-orang kafir. Al-musdiril bid, yang mengembalikan pedang yang putih humran akan merah. Artinya monpon pedang orang Islam keluar seasalamang kilat putih, tengmari perang teti merah dengan warna darah. Ba'dama waradat sesudah waradat, makna waradat kenika datang atau kembalilah ya. Datang ya suyuf minal ida, kembali maknanya di sini. Mana muradnya? Dari musuh kulla muswaddin, akan semua orang-orang yang kuat minal lamami, nyatanya dari orang-orang yang berambut hitam. Artinya orang Islam menghadapi siapapun, orang-orang yang rambutnya hitam artinya kidengoda, tidak takut. Tentara Islam itu menghadapi musuh kuat bagaimanapun tidak takut.
Prinsipnya Sidina Umar itu qatlahum finnar wa qatlana fil jannah. Kalau kita gugur, kita di surga. Tapi kalau mereka mati, mereka di neraka. Jadi tidak ada takut. Wal katibina bisumril khatti ma tarakat aqlamuhum harfa jismin ghairu munajimi. Dan orang-orang yang senoles kalaban panahnya negeri khat, ini nama negeri katanya. Ma tarakat tidak meninggalkan apa kolam-kolam mereka harfa jismin akan ujung jasad ghairu munajimi, hal tidak diberi mu'jam atau titik. Artinya tidak ada yang tersisalah daripada musuh ketika tentara Islam itu kuat. Ya Allah, ini bercerita tentang tentaranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syakis silah lahum sima tumayyizuhum, yang tajam. Syakis silah orang-orang yang tajam senjatanya. Lahum sima, ini lahum yaitu bagi mereka adapun tanda-tanda. Tumayyizuhum yang membuat beda sima akan mereka. Wal wardu yamtazu bisima anis salami. Jadi tentara Rasulullah SAW itu beda dengan yang lain. Ada tandanya sudah. Mak lebur, pasukna siapa? Ini artinya ditakuti musuh. Wal wardu yamtazu bisima anis salami. Adapun warad, apa warad? Mawar yamtazu yaitu beda warad bisima, bedanya dengan tanda-tanda anis salami dari pohon-pohon duri yang lain. Pada beda durin tapi lain. Pohon mawar itu lain. Begitu juga pasukan Nabi SAW bukan sembarang pasukan, tapi adalah pasukan yang seperti mawar di antara pohon-pohon duri. Tuhdi ilaika riya'un nasri nasyrahumu. Memberikan kepadamu apa? Aroma atau hembusan angin pertolongan atau kemenangan, nasyrahumu. Akan semerbak fatahsabu zahra fil akmami kullakami. Maka menyangka kamu akan zahra, bunga fil akmami yang ada di dalam tempatnya kullakami, dengan segala tempat atau akan segala tempat. Artinya betul-betul dipelihara. Ini bahasa beliau tentang pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW, mereka itu akan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahum fi dhuhuril khail nabturuban. Seakan-akan mereka fi dhuhuril khail, di atas punggung-punggung kuda, nabturuban yaitu rumput yang di atas bukit, rubat ini. Roboh. Ruban ini bukit kecil. Sebiasa cek saking nang Jawa Timur bukit Teletabis. Min syiddatil hasmi, karena sangatnya rapi, la min syiddatil huzumi, bukan karena sangatnya kencangnya ikatan pinggang. Tarat qulubul ida min ba'sihim faraka. Tarat berterbangan atau hilang, qulubul ida apa hatinya musuh, min ba'sihim karena kekuatannya ya muslimin, farakan hali berpecah belah, fama tufarriqu maka tidak bisa membedakan qulubul ida bainal bahmi wal buhami, di antara al bahmi anak kambing, wal buhami dan orang-orang yang berani. Artinya mereka itu mungkin pertama melihat sebiasa orangnya los alos, orangnya rak terak muana, tapi itu nggak perang ternyata ganas. Ini kadang-kadang jangan semua santri bini
kadang nyangka bahwa ustadz itu tak ganas sekali tangki. Dulu nah. Agak konsep termain cinta ya, orang yang konsep tukang rayu, ngelajang ngobon. Padahal mon urusan rayu merayu, tenglah teti. Hah? Tangki. Tenglah wan teti bini nongkut, mon din santre takut, col-colan tak kurang rayuan. Kadang tak rayu sekali, tempat teti melolo sekali. Waman takun bi Rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha tajmi. Ban pasira orang yang sebadah bi Rasulillah kalaban Rasulillah nusratuhu pun apa pertolong naman intal qahul jika bertemu kepada man al usdu apa macan fi ajamiha di tempatnya usud di alas maksud ajam tajmi maka takok ya usud. Orang kalau sudah ditolong oleh Allah sebab Nabi, maka macan pun takut. Walaupun macannya itu ada di alasnya, kita yang masuk. Walan tara min waliyin ghairu muntasirin bihi wala min aduin ghairu munqasimi. Beda enggak gini kan? Beda. Walan tara. Dan tidak akan melihat kamu dari yang dicintai, dari orang yang dicintai ghairu muntasiri akan yang tidak ditolong. Bihi dengan Nabi, artinya orang yang dicintai oleh Allah sebab Nabi tidak mungkin tidak ditolong. Wala min aduin ghairu munqasimi, dan tidak dari musuh akan yang tidak hancur. Jadi orang yang memusuhi Nabi pasti hancurlah. Ahalla ummatahu fi hirzi millati kallaythi halla mal ashbali fi ajami. Ini luar biasa ini. Ahalla menempatkan Nabi ummatahu akan umatnya Nabi fi hirzi millati di dalam benteng agamanya Nabi. Jadi kita ini betul-betul dirangkul oleh Nabi SAW, ditempatkan di dalam benteng agamanya Nabi. Kalaith seperti macan, halla yang masuk macan ma'al asbali beserta anak-anak macan fi ajami di dalam tempatnya. Jadi diibaratkan oleh beliau, Nabi SAW menempatkan umatnya ini di tempat yang betul-betul aman, seperti anak macan yang dilindungi oleh induknya, ditempatkan di tempat yang betul-betul aman. Kam jaddalat kalimatullah min jadilin. Berapa banyak melawan apa kalimat-kalimat Allah dari orang-orang yang berjadal fi ilmiya Nabi. Wa kam khasamal Qur'ana min khasimi. Dan berapa banyak menentang akan Quran min khasimi, siapa dari orang-orang yang menentang tetap tidak akan menang. Kafa kabil ilmi fil ummi, kafa anyokopen kadek sambian Nabi da ajunan Nabi bil ilmi kalaban ilmu fil ummi dalam keumiannya mukjizatan sebagai mukjizat. Nabi SAW hebat itu diantara contohnya dia ummi kok nggak bisa nulis, nggak bisa baca, kok alim gitu. Kok alim ya. Fil jahiliyati dalam zaman jahiliyah, wa ta'dib fil yutumi dan pendidikan di dalam keyatimannya. Kok yatim kok bisa apa namanya? Bisa betul-betul beradab seperti itu, bisa bicara. Siapa itu yang mengajari, siapa yang mendidik, siapa yang merawat? Yani laisa illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kecuali memang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Jadi ini apanya lagi? Kita ini dibakar semangat oleh Sayyidina Imam Al-Busairi rahimahullah ta'ala untuk menjadi orang-orangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi taning jangan dibiarkan itu orang-orang itu makan dura agama, tengakin agama. Napa boleh yang bisa yang akan merusak marwah keluarga besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya bukan
untuk apa, tapi kita ini memang tugas dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu, dan kita yang kita inginkan tidak ada lain kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus bersuara, ulama itu harus bersuara, ini tidak baik, ini mungkar, ini kalau dibiarkan akan menjadi kehancuran, harus bersuara. Kalau semuanya tiarap, ya masa semuanya diem, mata indah kasih. Ya, yang ini haram, yang ini halal, yang ini mungkar, yang ini batil, harus disuarakan. Ya sesuai kapasitasnya masing-masing. Kapasitas kampung be, tak usah. Medsos, sebenarnya medsos ini benih can terkula, can ruhuru rekan ini juga merupakan ladang dakwah juga tadi. Masa aku nak kerja melolong medsos, macam dinas saja. Nah, saya tuh tidak dinas sama sekali. Cuman masa kita antara kerja meloloh. Lanang luar medsos kerja, medsos kerja, neng kamar kerja. Kapan kita mau dinas? Hidup tidak akan lama, hidup sementara. Yang penting kita cari cara bagaimana kita bermanfaat minimal kepada diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apakah itu bikin status sekalipun, atau apa namanya bikin video, atau yang bagaimana, ya, kita usahakan itu yang manfaat lah, yang kita harap menjadi jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.